Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel, angkatan 22 NIM 03. Saya akan menjelaskan rangkaian frekuensi divider menggunakan IC 55, timer, dan IC 4017. Frekuensi divider adalah rangkaian yang membagi frekuensi masukan dengan N, bilangan berat apapun, yang berarti jika kita memberikan sinyal dengan frekuensi F, maka keluaran akan menjadi frekuensi yang dibagi antara F dan N, yaitu dua kondisi. Frekuensi divider sangat berguna dalam aplikasi analog maupun digital. Pada rangkaian ini kita menggunakan stable multivibrator dengan IC 55, yaitu ini IC 55 untuk menghasilkan sinyal input dengan frekuensi F. Kemudian pada tahap kedua kita menggunakan IC decoder counter 4017, yaitu counter IC ini. Untuk membagi frekuensi sinyal input menjadi F2 atau F4, yaitu dua kondisi. Frekuensi input dapat diatur dengan menggunakan potensiometer. Ini potensiometer. Dan frekuensi output dapat dipilih antara F2 atau F4 dengan menggunakan saklar. Ini sebagai saklarnya. Untuk komponen menggunakan IC timer 55, IC 4017, project board, resistor 330 ohm, 220 ohm, 10 kilo ohm, dan 47 kilo ohm. Potensiometer, LED, kapasitor 4,7 picofarad, kapasitor 10 nanofarad, saklar, kabel jumper, baterai 9 volt, dan regulator tegangan LM7805. Ini regulatornya. Dalam rangkaian membagi frekuensi ini kita menggunakan IC timer 55 untuk menghasilkan sinyal frekuensi masukan. Di sini kita menghubungkan resistor 10K R2 antara VCC dan pin ke min7 dari timer 55. Kemudian kita menghubungkan resistor 47 kilo R3 dan potensiometer 10 kilo antara pin 7 dan 6. Pin 2 dihubungkan dengan pin 6 dan sebuah kapasitor D1 sebesar 4,7 picofarad dihubungkan ke pin 2 atau 6 dengan mengacu pada ground. Pin 1 dihubungkan ke ground pin 4, langsung dihubungkan ke VCC dan juga pin 8. Pin keluaran dan timer 55 dihubungkan ke LED 1 melalui resistor 330 ohm dan juga dihubungkan dengan pin clock dari IC penghubung 4017. Nah, ini dihubungkan 4017. LED 1 akan menunjukkan frekuensi sinyal masukan. Ini akan menghasilkan sinyal masukan. IC 4017 counter bertanggung jawab untuk membagi frekuensi dengan F2 atau F4. Saklar SPDT digunakan untuk memilih frekuensi, yaitu ini saklar untuk memilih frekuensi. Sebuah LED D2 terhubung ke pin 2 IC, jadi terhubung 2 dan 4 dan 10. Lalu resistor 220 ohm yang ditunjukkan frekuensi yang diberikan LED D1 akan berkedip dengan frekuensi F dan LED D2 akan berkedip dengan frekuensi F2 atau F4 tergantung pada posisi saklar tersebut. IC 7805 digunakan untuk mengatur tegangan. Akhirnya kita telah menghubungkan baterai 9 volt untuk memasok daya ke rangkaian tersebut. Di sini kita menggunakan stable multivibrator berbasis 555 untuk sinyal input dan mengontrol frekuensi sinyal tersebut dengan menggunakan sebuah potensiometer. Ketika kita menyambungkan pasokan listrik ke rangkaian, maka stable multivibrator akan menghasilkan frekuensi yang dapat dengan mudah dilihat melalui LED berkedip D1. Sinyal ini kemudian diterapkan ke input clock dari IC menghitung 17 sebagai pulsa clock. Ini adalah sebuah rangkaian yang sudah ditata di project board. Ini IC 55 dan ini 4017 dan ini LM7805. Ini sumber satu daya dan ini potensiometer. Ini D1 dan ini D2. Dalam hal frekuensi dibagi 2, F2. Kita telah menghasilkan output D2 ke pin reset 15 dari IC counter dengan menggunakan saklar SPDT. Sehingga IC counter mereset dirinya sendiri dan mulai dari awal, 0. Akhirnya akan denyut jam pertama output ke-1 akan tinggi dan untuk denyut jam kedua output kedua
akan tinggi, yang akan mereset IC dan membuat output Q0 menjadi tinggi. Untuk denyut jam ketika output Q1 akan ditinggi lagi dan LED akan menyala. Jadi, untuk setiap kedua denyut jam masukkan LED D2 akan menjadi tinggi sekali. Itu adalah cara bagaimana frekuensi dibagi dua. Nah, ini adalah dua kondisi, yaitu untuk ini satu kondisi pertama, yaitu kondisi kedua. Dalam kasus pembagian frekuensi dengan membagi 4, F4 kami telah mengaplikasikan keluaran Q4 untuk mengatur ulang pin reset 15, yaitu untuk pin saklarnya. Dari IC dihitung mundur dengan menggunakan saklar SPDT sehingga 4017 akan diatur ulang pada pulsa keempat. Oleh karena itu, LED D2 akan menyala sekali setiap 4 pulsa. Awalnya Q0 akan tinggi sebagai keadaan default IC, kemudian untuk pulsa jam pertama keluaran Q1 akan tinggi dan LED D2 akan menyala. Untuk pulsa jam kedua dan ketiga keluaran kedua Q3 akan tinggi secara berturut-turut. Sekarang pada pulsa keempat, yaitu kondisi Q4 menjadi tinggi dan mengatur ulang IC karena terhubung ke pin reset 15 dari IC panel 17 Q0 tinggi pada pulsa jam kelima. Keluaran Q1 akan tinggi lagi dan LED akan menyala. Jadi di sini untuk setiap 4 pulsa masukan LED 2 akan tinggi sekali. Itulah bagaimana untuk membagi frekuensi dengan F atau 4. Saya akan mengaplikasikannya di Proteus yang sudah saya rangkai sebelumnya. Di sini kenapa saya tidak sama seperti rangkaian yang sudah saya buat skematik di PowerPoint, yaitu ini. Ya ini kenapa? Bagi kaki 16, bagai di saklar. Di sini saya menggunakan kaki 15. Karena jika ke-15 ini saya taruh di saklar, maka hasilnya akan error terdrop. Maka saya menggunakan A15 ini langsung ke ground dan untuk saklarnya langsung ke ground juga. Ini ketika di run, di sini kaki 3 tersambung dengan IC 4017 dan untuk D1 menggunakan R330 ohm. Di sini untuk denyutnya menggunakan sinyal dari IC 55 dan untuk denyut ke D2 ini ada dua pilihan, yaitu 1 dan 2. Di sini kondisi pertama yaitu berkedip agak cepat karena perhitungan dari 3, 2, 4, 7, 10. Ini ya. 2, 4, 7, 10. Nah, pada kondisi yang satu, maka dia tidak akan berkedip. Karena apa? Karena dia mengulang cuma satu kali, yaitu 3 dan 2, 3, 2, 3, 2. Jadi dia tidak akan berkedip. Seperti itu. Ini adalah potensiometer. Di sini menggunakan 10K, yaitu berkedipnya akan cepat, dan jika potensiometer tersebut diubah 50K, maka berkedipnya akan lambat, tidak seperti yang awalnya. Jadi potensiometer ini untuk mengatur seberapa cepat lampu tersebut berkedip, seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.